Insan-insan mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Hadirin jemaah Jumat a'adzakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan rahmat serta berbagai karunia-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi dan Rasul-Nya yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jemaah kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini khatib berwasiat kepada kita semua sebagaimana yang diwasiatkan oleh Allah tabaraka taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat azakumullahu jami'an. Khutbah Jumat kita pada hari ini seputar kemuliaan ilmu dan para penuntut ilmu dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin jemaah berbahagia, sebagian ulama kita membagi ilmu itu kepada dua, yaitu ilmu yang berkaitan dengan dunia dan ilmu yang berkaitan dengan akhirat. Ilmu dunia mencakup segala pengetahuan atau semua pengetahuan yang dapat mendukung kemaslahatan kehidupan seseorang, bahkan satu bangsa di dunia ini. Sementara ilmu akhirat adalah ilmu yang berkaitan bagaimana dia bisa berhubungan baik kepada Allah, baik dalam arti akidahnya, syariahnya, akhlaknya, dan termasuk juga ilmu-ilmu yang berkaitan untuk mengatur kehidupan dia dalam arti menjaga hubungan kepada sesama yang disebut dengan hablum minan nas. Jemaah kaum muslimin berbahagia, di dalam Islam sangat jelas bahwa ilmu itu menempati tempat yang sangat agung, yang sangat mulia. Bahkan ayat pertama Allah turunkan sebagai tanda kerasulan Rasulullah SAW adalah perintah untuk belajar. Iqra. Iqra itu artinya bacalah. Terus sampai ayat 5. Itu perintah di mana Allah tabaraka taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk membaca. Kemudian untuk kita ada sabda Rasul yang sangat populer, sangat terkenal. Talabul ilmi faridah ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah faridah, fardu wajib ala kulli muslimin. Setiap muslim kita wajib menuntut ilmu. Oleh karena itu hadirin jemaah berbahagia, Allah juga memberikan penghargaan kepada orang-orang yang berilmu itu. Seperti ayat yang dibacakan tadi di awal khutbah di dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang berilmu diangkat pula dengan beberapa derajat. Sebenarnya makhluk manusia itu adalah makhluk yang mulia, sudah Allah muliakan.
Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Isra, walaqad karramna bani Adam. Jadi manusia itu sudah Allah muliakan. Secara umum manusia itu sudah Allah muliakan. Tetapi manusia yang lebih mulia lagi adalah manusia yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan untuk mereka yang beriman itu ada lagi yang lebih dimuliakan oleh Allah, yaitu orang yang beriman dan berilmu, orang yang beriman yang disertai dengan ilmu. Itulah maksud dari ayat tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Orang-orang yang beriman menjadi beriman saja, derajat kita sudah berbeda, tingkatan kita sudah berbeda dari manusia lain pada umumnya. Tetapi orang yang beriman yang didasarkan kepada ilmunya, maka mereka memiliki tingkatan yang jauh berbeda dibandingkan orang beriman pada umumnya. Hadirin jemaah berbahagia, berkaitan dengan keutamaan menuntut ilmu, mungkin semua kita sudah hafal, paling tidak sering mendengar hadis yang dibacakan oleh para guru kita di hadapan kita semua. Salah satu hadis yang sangat terkenal adalah man salaka tariqan yaltamis fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana pada jalan tersebut dia menuntut ilmu, dia mencari ilmu, maka Allah mudahkan bagi dia satu jalan menuju surga. Ini menggambarkan betapa agungnya para penuntut ilmu. Kemudian di dalam hadis ini ada penjelasan yang lebih panjang lagi. Kata Rasul, wa innal malaika la tada'u ajnataha li talibil ilmi ridan bima yasna'u. Para malaikat mengepakkan sayapnya untuk melindungi para penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu itu. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa fil ard. Dan orang-orang yang berilmu itu mendapatkan doa agar diampuni oleh Allah baik dari makhluk yang ada di langit sana, yakni para malaikat, termasuk makhluk yang ada di bumi ini mendoakan para penuntut ilmu, para orang-orang alim. Hatta al-khitan fil ma, sampai ikan di dalam air pun berdoa kepada Allah agar orang-orang yang alim dan penuntut ilmu itu diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasul menyebutkan keutamaan orang alim atas orang yang beribadat, ahli ibadat. Maksudnya, katakanlah si A ilmu amalannya biasa-biasa saja, tapi dia seorang alim. Sementara B, dia ahli ibadah, tetapi tidak punya ilmu. Dia taat beribadah, ilmunya sedikit. Rasul menggambarkan tidak ubahnya seperti perbedaan atau keutamaan al-qamar ala sa'il kawaikib, yaitu bulan di malam purnama dibandingkan bintang-bintang lainnya. Wa innal ulama warasatul anbiya, dan ulama itu artinya orang-orang yang berilmu itu adalah pewaris nabi. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Karena itu para nabi tidak mewariskan, tidak meninggalkan uang, dinar dan dirham. Innama warasul ilma, yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. Karena itu, paman akhadhu akhdha bihadzin muwafir, barang siapa yang mengambil ini, yakni mengambil ilmu ini, belajar ilmu ini, berarti dia telah mengambil keuntungan yang sangat besar. Nah, ulama pewaris nabi. Nabi tidak mewariskan harta, yang diwariskannya adalah ilmu. Ini menggambarkan betapa agungnya orang-orang yang belajar dan orang-orang yang alim yang telah mendapatkan ilmu tersebut. Hadirin jemaah kaum muslimin berbahagia. Sekarang bagian berikutnya, bagaimana kita menggabungkan ilmu dunia dan ilmu akhirat dalam aksi nyata kita. Jemaah berbahagia, di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Qasas, surat 28 ayat 77, Allah memerintahkan, wabtaghi fima ataakallah ad-daral akhirah. Carilah terhadap apa yang telah Allah berikan kepadamu, yaitu kampung akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu melupakan bagianmu, jatahmu di dunia ini. Ayat ini menjelaskan kepada kita semua apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya kehidupan ini, ya kesehatan, ya ilmu, termasuk harta, entah berapapun yang kita miliki, yang berada di tangan kita hari ini, itu adalah fima ataakallah.
apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Dan itu harus dijadikan sebagai modal. Untuk apa? Mencari ad-daral akhirah, yaitu kampung akhirat. Jadi Allah memerintahkan kepada kita di dalam Al-Qasas 28 ayat 77 ini, dengan modal yang sudah diberikan oleh Allah, dengan banyaknya karunia nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Berarti apa? Katakanlah ilmu dunia, bapak-bapak mungkin yang ahli di bidang tambang, ahli di bidang listrik, ahli di bidang perdagangan, itu secara umum digolongkan kepada ilmu dunia. Itu adalah ilmu dunia. Seorang dokter, ahli kesehatan misalnya, dan ahli-ahli yang lain. Secara umum itu adalah ilmu dunia. Tetapi itu kan pemberian Allah. Tidak mungkin kita meraih ilmu tersebut kalau bukan dikaruniai oleh Allah Taala. Berapa banyak orang yang menginginkan sarjana, magister, doktor, bahkan profesor, tidak pernah diraihnya. Tetapi ada orang yang dengan mudah Allah berikan kemudahan kepadanya untuk meraih itu. Adalah ilmu. Itu adalah pemberian Allah. Nah, bagaimana ilmu yang tadinya dikategorikan kepada ilmu dunia bisa menjadi ilmu akhirat? Itu ada pada orientasi hidup kita. Makanya Allah katakan di dalam firman-Nya, wabtaghi, carilah fima atakallah, pada apa yang telah Allah berikan kepadamu. Itu literalnya begitu. Wabtaghi, dan carilah fima, pada apa atakallah, yang telah Allah berikan kepadamu. Ayo kita ingat berapa banyaknya karunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, dengan itu apa yang harus kita cari? Ad-daral akhirah, kampung akhirat. Jadi mesti akhirat oriented. Oleh karena itu ada sebagian ulama kita malah mengatakan tidak ada sebenarnya pemisah antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Kalau memang semua kita menjadikan pola hidup kita, niat kita bahkan orientasinya akhirat. Seperti itu. Jadi semua kita, keahlian kita apa? Pergunakan itu, amalkan itu, tapi orientasinya akhirat. Kalau akhirat berarti kita harus mengenal halal haram. Bukan boleh tidak boleh dalam arti hukum dunia. Halal haram itu adalah wahyu yang menentukannya. Ada Al-Qur'annya, ada hadisnya. Halal atau tidak halal. Tetapi kalau berpatok kepada hukum adat, misalnya hukum positif yang berlaku negeri kita, bisa jadi yang dianggap boleh tetapi itu diharamkan di dalam syariat. Nah, orang yang menjadikan ilmu dunianya untuk bermanfaat kepada akhiratnya, dia harus mematuhi kaedah-kaedah syariah. Jadi boleh tidak bolehnya, hitam putihnya itu didasarkan kepada wahyu, yakni Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu hadirin, sering khatib sampaikan di berbagai tempat termasuk di sini. Bapak yang Allah karuniai bekerja di sini, bisa jadi kehidupan bapak-bapak, saudara-saudara lebih baik dibandingkan saudara-saudara kita yang lain. Syukuri itu. Alhamdulillah dengan gaji yang besar misalnya, paling tidak mencukupilah. Walaupun kata cukup itu masih debatable, masih bisa diperdebatkan hari ini. Apa itu standar cukup? Tetapi paling tidak, kehidupan kita dalam bekerja bukan hanya mencari gaji, tapi ada orientasi akhiratnya. Bagaimana pekerjaan kita ini, berangkat pagi pulang sore, mungkin berangkat subuh pulang malam untuk bekerja. Niatkan itu untuk mencari keridhaan Allah Taala, agar hidup kita lebih bermakna, agar hidup kita lebih dihargai oleh Allah. Kalau kita hanya berorientasi dunia, gaji dan gaji uang, katakanlah demikian, terlalu murah hidup kita. Terlalu murah hidup kita, terlalu tidak bernilai kehidupan kita. Kenapa? Karena wal akhiratu khairu wa abqa. Karena apa yang Allah janjikan di akhirat kelak itu jauh lebih baik dan lebih kekal abadi. Oleh karena itu hadirin jemaah berbahagia, jangan sampai kita salah niat. Kalau hanya orientasi kita dunia, bekerja untuk dunia, menyampingkan kepentingan akhirat, mengharapkan keridhaan Allah, khatib ingin bacakan sebuah ayat tanpa perlu menafsirkannya. Ayat itu berbunyi dalam surah An-Nisa ayat 15 dan 16. Tolong renungkan ayat ini. Kalau hanya orientasinya dunia
semata. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menginginkan dunia dengan segala keindahannya, dengan segala gemerlapnya, kami sampaikan kata Allah, dan mereka tidak akan dirugikan. Di dunia ini mereka tidak akan dirugikan. Barang siapa yang orientasinya dunia semata, Allah akan sampaikan. Itu janji Allah dan itu pasti. Tetapi kata Allah, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati ilnar. Namun di akhirat kelak mereka tidak mendapatkan apa-apa. Sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Kalaupun dapat hanyalah neraka. Coba renungkan itu. Kalaupun dapat hanyalah an-nar, neraka. Wa habita ma sanau fiha, sia-sia. Hapus segala kebaikan yang mereka lakukan. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan menjadi sia-sia. Seharusnya kerja kita ini bernilai akhirat. Tapi karena memang niatnya dunia dan dunia, maka itulah yang kita dapatkan. Sementara di akhirat kita tidak mendapatkan apa-apa. Padahal bapak-bapak, saudara-saudara, dan termasuk saya, kita sudah kerja keras. Untuk apa? Bukankah memenuhi kebutuhan istri itu dan anak itu adalah kewajiban? Kalau itu kewajiban berarti dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan kita berdosa. Kalau ada di antara kaum muslimin mengabaikan kebutuhan keluarganya, berarti dia berdosa. Nah, cerita dosa dan pahala itu adalah cerita akhirat, bukan cerita dunia. Oleh karena itu, jadikan segala gerak-gerik kita, aktivitas kita, niatkan untuk ibtigha'a mardhatillah, mencari keridhaan Allah. Dengan demikian, insya Allah, apakah bapak-bapak ahli ilmu tentang dunia atau ahli ilmu tentang akhirat, insya Allah sama-sama bernilai pahala insya Allah, dan sama-sama Allah berikan apresiasi nanti dengan dukhulul jannah, masuk surga. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adhill syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustat'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Filistin wansurhum nasran adida waftah lahum fathan qariba waftah lahum fathan mubina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.